menangis aja, yang pergi jangan dipikirin. Hujan gerimis aja, ikan lele ada kumisnya. Jangan menangis aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Riani Pulungan SPD dengan NIM 21145200001. Saya adalah guru di SDN Cengkareng Timur 07 Pagi, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan keempat di LPTK Universitas Veteran Bambu Nusantara Sukoharjo. Pada hari Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di sekolah saya di SDN Cengkareng Timur 07 Pagi secara daring. Berikut ini ujian kinerja praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Pada kegiatan asinkronus, guru akan mengirimkan link pembelajaran. Di sini siswa bisa mengakses bahan ajar, LKPD, dan lembar evaluasi. Halo anak kelas 3, kembali lagi belajar bersama Bu Ade. Nah anak-anak, pada hari Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 kita akan melaksanakan pembelajaran secara tatap maya. Untuk itu izinkan Ibu berpantun terlebih dahulu ya nak. Sarapan pagi menunya roti, jangan lupa ditambah susu sapi. Bu Guru ucapkan salam setulus hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon student. How are you today? I'm fine, thank you. Oke, Nana, sudah pada mengisi link presensi belum, Nak? Sudah. Oke, terima kasih. Sekarang Bu Guru absen kembali ya, Nak, sambil kalian on kamera. Najwa. Hadir Bu. Siapa? Hadir Bu. Ayo, Tama. Hadir Bu. Raffi, izinkan Ibu terlebih dahulu si screen ya, Nak. Sudah nampak belum, Nak? Sudah Bu. Sudah terlihat jelas belum, Nak? Sudah Bu. Oke, hari ini kita belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 5, hak dan kewajibanku di sekolah. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh Tasmira. Kepada Tasmira dipersilakan. Before we study, let's pray together. 1, 2, 3, go. Oke, terima kasih anak hebat Ibu. Sekarang Guru bacakan tata tertibnya dulu ya Nak. Tata tertib pembelajaran tatap maya di siang hari ini. Yang pertama, kalian wajib on kamera dari awal hingga akhir pembelajaran. Yang kedua, kalian wajib mencet tombol raise hand apabila ada yang ingin ditanyakan. Yang ketiga, mengklik tombol speaker apabila Bu Guru sedang menjelaskan. Bisa anak hebat Ibu? Bisa Bu. Bisa Bu. Selanjutnya, sudahkah kalian mempersiapkan perlengkapan pembelajaran tatap maya di siang hari ini, Nak? Sudah Bu. Bu Guru mau lihat.
Tunjukin sama Bu Guru. Oke, terima kasih anak hebat. Oke, untuk menambah semangat kita belajar di siang hari ini, kita akan melaksanakan tepuk PPK. Semuanya dibuka mikrofonnya dan on kamera. Bisa anak hebat Ibu? Bisa, Bu. Oke, tepuk PPK. Mandiri, gotong royong, indah. Oke, sekarang Bu Guru ingin bertanya sama Sipa. Apa yang tergambar pada sampul bukumu, Sipa? Ada seekor kelinci dan juga seekor buaya. Apa judul bukumu, Nak? Si Kancil dan Buaya. Kira-kira buku itu bercerita tentang apa? Buku tersebut bercerita tentang pada waktu itu si Kancil sedang berjalan menuju hutan untuk kembali setelah mencari makan di ladang petani. Di tengah jalan, ia harus menyeberangi sungai yang dihuni banyak oleh buaya yang lapar. Kawanan buaya sangat senang melihat si Kancil. Si Kancil mensyaratkan harus menghitung terlebih dahulu. Buaya menyetujui dan si Kancil mulai berhitung sambil melompat ke punggung buaya tersebut. Oke, terima kasih. Pernahkah anak-anak hebat Ibu membaca buku seperti Sipa, Nak? Pernah, Bu. Oke, di masa pandemi COVID-19 ini kita nggak boleh kendor nih sama 4M. Jelas? Yang pertama, apa ya? Memakai Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. yang ketiga, Menghindari kerumunan. yang keempat, Menjaga jarak. Nah, selain yang keempat ini, kalian juga harus menjaga pola hidup sehat seperti olahraga teratur, mengkonsumsi makanan yang bergizi, hindari stres dan istirahat yang cukup. Jadi kalian tidak boleh begadang ya, Nak. Ya, Bu. Oke, untuk menambah rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, Duduk siap. Nah, tujuan pembelajaran kita di siang hari ini yang pertama, peserta didik dapat membuat ungkapan kalimat saran. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan maksud ungkapan kalimat saran. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan kewajiban dan hak di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengelompokkan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, siapa yang tahu kita kemarin belajar tentang apa ya? Pelajaran yang kita pelajari kemarin adalah kewajiban dan hak di rumah. Oke, pintar anak hebat Ibu. Nah, kalian sekarang mengamati gambar. Terlihat jelas nggak nak gambarnya? Terlihat, Bu. Oke, nah di sini ada gambar nomor 1, gambar sekolah SDN Cengkareng Timur 07, dan yang kedua gambar sekolah di tempat lain. Nah, siapa yang bisa membuat kalimat saran dari gambar nomor 1? Seharusnya kita menjaga sekolah kita agar tetap bersih. Oke, terima kasih. Sekarang gambar yang nomor 4. Nih ada anak-anak nih yang lagi disetrap. Siapa yang bisa membuat kalimat saran?
Kalimat sarannya apa sih, Pak? Sebaiknya datang ke sekolah tepat waktu. Iya, sebaiknya siswa datang ke sekolah tepat waktu atau lebih awal agar tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, di sini ada gambar yang bagus dan ada gambar yang kurang bagus. Nah, Bu Ade berharap nih kepada anak-anak not 7, kalian bisa contoh dari gambar nomor 1, berarti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Gambar nomor 3, berarti kalian harus hidup tertib. Bisa, nah hebat Ibu? Bisa, Bu. Nah, nih di paragraf 1, apabila sekolah kita sudah sehat, berarti anak-anak, gurunya pun serta warga sekolah akan semangat untuk belajar, ya. Coba kalau kelasnya kotor atau lingkungannya kotor, pasti kalian akan tidak betah berada di sekolah. Benar nggak, Nak? Benar. Oke, sekarang Bu Guru minta tolong nih, bacakan paragraf kedua, Najwa. Sekolah sebaiknya memiliki kantin yang selalu bersih. Tempat mencuci tangan sebaiknya tersedia di beberapa tempat. Tempat sampah sebaiknya ada di setiap sudut. Sekolah sebaiknya memiliki halaman tempat bermain. Toilet sekolah sebaiknya bersih dan wangi. Iya, setiap sekolah sebaiknya memiliki kantin. Kantinnya itu harus bersih agar makanan yang ada di kantin tidak menyebabkan sakit perut. Ya nggak, Nah? Coba kalau kantinnya kotor, nanti ada lalar hinggap di makanan, kalian makan nanti akan mengakibatkan sakit perut. Kemudian harus ada tempat mencuci tangan. Jadi sebelum makan kalian cuci tangan terlebih dahulu. Dan harus ada tempat sampah di setiap sudut. Ada nggak di sekolah kita, Nah? Ada, Bu. Dan harus ada toilet yang memadai. Berapa jumlah sekelasnya, toiletnya juga harus sesuai. Ada nggak di kelas kita, Nah? Ada, Bu. Ya, jadi toiletnya jangan ada peninggalan yang tidak bagus. Ya, Nak, ya. Jadi apabila di kamar mandi harus disiram agar sekolah kita menjadi sekolah sehat. Oke, Bu Guru minta tolong bacakan kepada Grey. Sekolah sebaiknya bersih dari jentik nyamuk dan asap rokok. Sekolah sebaiknya memiliki program menjaga kesehatan. Setiap warga sekolah sebaiknya memiliki kebiasaan hidup sehat. Mereka harus sering mencuci tangan dengan air mengalir. Mereka harus rajin berolahraga. Mereka harus ikut menjaga kebersihan di setiap sudut sekolah. Iya, nah di sekolah ini tidak boleh ada jentik nyamuk agar tidak ada nyamuk, apalagi nyamuk demam berdarah. Kemudian tidak boleh ada asap rokok agar tidak ada polusi udara. Menjadi sekolah itu menjadi sekolah sehat. Oke, selanjutnya kalimat saran merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kata yang menunjukkan saran yaitu sebaiknya, seharusnya, lebih baik, hendaknya. Contoh kalimat saran. Yang pertama, sebelum membaca Al-Quran, lebih baik jika kamu berwudu dulu. Yang kedua, seharusnya rapid sarapan dulu agar tidak pingsan saat upacara. Yang ketiga, sebaiknya kalian jangan membuang sampah di pojokan kelas agar tidak kotor. Nah, anak-anak hebat, siapa yang tahu apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi harapan atau himbauan kepada seseorang. Nah, berikan 2 contoh kalimat saran. Sebaiknya kamu berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Sebelum belajar, sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Oke, ice breaking Yuna. Ayo, oke. Yuk dibuka mikrofonnya sama kameranya, anak-anak hebat Ibu. Bisa ya? Bisa, Bu. Sambil bertepuk tangan. Mikrofonnya dibuka 1, 2, 3.
SS 19 DD 5 dan 5 semua jumlah 10 SS DD. Oke, geput untuk anak hebat ibu. Sudah semangat belum ya? Sudah, Bu. Semangat belum, Nak? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kalau kita udah melakukan ice breaking, berarti belajarnya harus lebih semangat lagi. Sekarang kita amati yuk gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar anak yang sedang piket. Nah, berarti lagi sedang membersihkan apa ya? Kelas. Kalimat sarannya apa ya? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Nazwa? Sebaiknya membersihkan kelas dilakukan secara bersama-sama. Ya enggak kalimat sarannya? Iya, Bu. Oke, yang kedua, ini ada gambar nih, Bu Guru sedang menerangkan. Kalimat sarannya apa sih ya? Sebaiknya, halo anak hebat ibu, mana ya suaranya ya? Semangat dong. Sebaiknya, Saat guru menjelaskan, sebaiknya kita tertib dan mendengarkannya. iya. Oke, sekarang Bu Guru mau tanya nih, anak-anak sedang melakukan kerja bakti, termasuk hak atau kewajiban ya, Nak? Kewajiban, Bu. Kewajiban. Ini ada ibu guru yang sedang menjelaskan, anak-anak mendengarkan, termasuk hak atau kewajiban. 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 Anak membuang sampah, termasuk hak atau kewajiban. Kewajiban. Anak mendapatkan uang untuk sekolah, jajan sekolah, merupakan kewajiban atau hak? Hak. Berarti membedakan ya, hak itu, apa itu hak? Yang harus kita terima. Kalau kewajiban yang harus kita laksanakan. Oke, pintar anak hebat ibu. Sekarang kalian simak dulu ya Nak video pembelajarannya, dimatikan mikrofonnya, simak dengan seksama. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatima Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi PKN, yaitu tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Seperti biasa, bagi teman-teman pendatang baru yang belum subscribe channel YouTube kami, silahkan di-subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita mencari tahu hak dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh siswa di sekolah, alangkah baiknya kita bersama-sama mengetahui terlebih dahulu apa itu hak dan kewajiban itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kewajiban. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, teman-teman, ternyata kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan dengan baik, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui pengertian dari hak. Hak merupakan sesuatu yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban.
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Hak juga merupakan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat, atau martabat. Nah, teman-teman, ternyata hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang. Dan untuk mendapatkan hak, setiap kewajiban harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Lalu, bagaimana jika kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik? Maka, dapat diberi sanksi sesuai aturan yang telah diberlakukan. Teman-teman, selain melaksanakan hak dan kewajiban, ternyata kita juga harus bisa menghargai hak dan kewajiban orang lain sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi, apa saja hak siswa di sekolah? Berikut akan saya paparkan beberapa hak yang harus didapatkan seorang siswa di dalam sekolah. Yang pertama, siswa berhak mendapat perlakuan adil dari guru dan perlindungan. Yang kedua, siswa berhak mendapat bimbingan dari guru dan pendidikan. Yang ketiga, siswa berhak meminjam buku di perpustakaan. Yang keempat, siswa berhak mempunyai banyak teman. Dan yang kelima, siswa berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Selanjutnya, kita akan mengetahui kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan siswa di sekolah. Berikut beberapa kewajiban siswa di sekolah. Hadir tepat waktu, menaati tata tertib sekolah, mengikuti upacara bendera, mendengarkan nasihat guru, menjaga kebersihan sekolah, menghormati guru, saling menghargai siswa, menjaga keamanan dan ketertiban sekolah, menjalin rasa kekeluargaan, dan saling menolong. Oke teman-teman, cukup Nah, anak-anak, hak adalah sesuatu yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan dengan baik, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Nah, anak-anak hebat Ibu, siapa yang tahu apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Kewajiban, siapa yang tahu? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Oke. Nah, Nana, siapa yang tahu hak siswa sebagai warga di sekolah? Ya, Daru. Hak siswa di sekolah adalah siswa berhak menggunakan fasilitas yang ada disediakan di sekolah. Siswa berhak mendapatkan materi pelajaran. Dan juga siswa dapat berhak bertanya dan berpendapat. Oke, kewajiban siswa sebagai warga di sekolah apa ya? Mematuhi tata tertib sekolah, mengikuti upacara bendera, hadir tepat waktu, mendengar nasihat guru, dan saling menghargai. Oke, nah anak-anak, sekarang kalian kerjakan LKPD-nya dulu ya. Sudah dibuka LKPD-nya, nak? Sudah, Bu. Oke. Sudah selesai belum, nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang Bu Guru minta tolong nih. Yang ada 4 soal ini, yang nomor pertama. Bu Ade minta tolong sama Gre. Tolong dijawab jawaban dari nomor 1, Gre.
Tuliskan salah satu saling Gre, jawabannya aja nak. saling membantu. Nah, di sini kan tulislah salah satu kalimat saran yang terdapat pada teks. Jawabannya Gre. Bersama. Saling membantu dan bekerja sama. Oke, Bu Ade minta tolong jawaban nomor 2. Apa yang dimaksud dengan kalimat saran, Aira? Kita harus saling menolong dan bekerja sama, tidak segan mengucapkan terima kasih dan meminta maaf. Oke, sekarang Bu Ade minta tolong. Tuliskan kalimat saran lainnya. Safa. Sebelum makan, sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Oke, jelaskan maksud saran yang kamu tulis, Siva. Kita harus mencuci tangan sebelum makan karena kuman sangat bahaya. Maka dari itu kita harus mencuci tangan agar mencegah kuman masuk ke dalam tubuh. Oke, selanjutnya kelompoknya Jua, tolong dibacakan. Kewajibannya berterima kasih membantu siapa saja yang membutuhkan. Haknya apa ya, Jua? Buka mikrofonnya, nak. Jua. Siswa berhak dibantu. Oke, pintar. Selanjutnya yang nomor 2, haknya siswa berhak didengar saat berbicara. Kelompoknya Daru. Apa nak jawabannya? Berbicara dengan sopan. Oke, di sini ada kewajiban mengucapkan terima kasih kepada siapapun. Apa haknya kelompoknya Akifah? Siswa berhak disapa dengan lembut. Oke, di sini haknya siswa berhak barang pribadinya aman. Kelompoknya L. Kewajibannya adalah selalu menjaga barang pribadinya. Oke, siswa berhak untuk didoakan. Najwa, berarti kewajibannya apa ya? Kalau didoakan berarti kelompoknya Najwa. Siapa yang bisa membantu temannya? Siswa selalu minta maaf jika berbuat salah. Oke, pintar. Selanjutnya di sini ada haknya nih. Siswa berhak memiliki teman. Tolong kelompoknya Rapid jawab. Nah, kewajibannya apa? Kewajibannya adalah siswa berhak membantu teman yang dalam kesulitan. Oke, give applause untuk anak hebat ibu semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Ulang sekali lagi, masih pada lemas. Tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat belum, nak? Sudah, Bu. Oke, lemes banget ya anak Bu Ade mentang-mentang siang hari nih. Oke, siapa yang tahu kesimpulan pembelajaran hari ini apa aja ya? Kita belajar apa tadi? Siapa yang tahu? Kewajiban dan hak. Oke, apalagi? Tadi kita belajar apa aja? Kalimat saran. Kalimat saran, pintar anak hebat ibu. Nah, kesimpulannya yang pertama, kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua, kata yang menunjukkan saran yaitu sebaiknya, seharusnya, lebih baik, hendaknya. Yang ketiga, hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Dan yang keempat, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kelima, contoh hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Yang pertama, menjaga lingkungan sekolah dengan tertib. Yang kedua, berhak mendapatkan teman. Yang ketiga, berhak mendapatkan pendidikan. Nah, anak-anak, kita sudah belajar apa hari ini? Belajar apa tadi kita, nak? Kewajiban dan hak.
Apalagi? Saran. Menyenangkan tidak pembelajaran hari ini, Nak? Menyenangkan, Bu. Materi apa yang kalian belum pahami? Sudah, Bu. Sudah semua, Bu. Oke, terima kasih anak hebat Ibu. Nah, anak-anak, nanti setelah melakukan Google Meet, kalian langsung mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom ya, Nak. Semuanya kalian kerjakan. Apabila ada yang mendapatkan kesulitan, boleh tanyakan ke Bu Ade melalui by WA ya, Nak. Kemudian apabila nanti setelah kalian kerjakan hasilnya di bawah KKM, kita akan melakukan remedial. Tapi apabila di atas KKM, Ibu akan melakukan pengayaan. Bisa, Nah hebat Ibu? Bisa, Bu. Nah, ini salah satu contoh nih evaluasi yang ada di Google Classroom. Nanti kalian kerjakan. Nah, ini juga nih yang ada tugas-tugas di Google Classroom nih. Nanti kalian kerjakan ya, Nak ya. Bisa ya. Setelah kita melakukan Google Meet, kalian langsung kerjakan semua tugas yang ada di Google Classroom. Oke, untuk menutup pembelajaran kita kali ini, biar tetap semangat nanti mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom, marilah kita simak lagu Spoleram. Dimatikan mikrofonnya semuanya. Soleram, anak yang manis, anak manis yang telah dicium, sayang telah dicium, merahnya pipinya. Anak manis yang telah dicium, sayang telah dicium, merahlah pipinya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Kalau Tuhan dapat jalan baru, sayang kalau lama dilupakan jangan. Kalau Tuhan dapat jalan baru, sayang kalau lama dilupakan jangan. Oke, anak hebat Ibu. Nanti kalian besok kita akan belajar tentang pecahan 2 desimal. Jadi kalian pelajari terlebih dahulu ya, Nak, sebelum kita melakukan pembelajaran di siang hari esok. Bisa ya? Jadi apabila ada yang tidak mengerti bisa boleh tanya sama mamanya atau bapaknya, atau boleh Google ya, Nak, Google-nya. Kemudian karena tadi diawali dengan berdoa, maka diakhiri dengan berdoa. Kepada Tasmira dipersilakan. After we study, let's pray together. 1, 2, 3, go. Finish. Greeting to teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Bu Ade sebelum menutup pembelajaran, setelah Google Meet kalian kerjakan tugas yang ada di Google Classroom dan tetap patuhi protokol kesehatan, tetap belajar yang rajin, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian dipermudah dalam melakukan pembelajaran setiap harinya. Bisa, Anak hebat Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.